Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di channel Rigza Muhammad. Oke, RMR kali ini kita bakal ngebahas Cara parkir mobil di Malaysia dan di Indonesia. Kalau di Boleh. Malaysia cara seperti ini boleh, tapi di Indonesia dilarang. Cara seperti apa gitu yang dilarang di Indonesia? Langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas. Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Oke, dalam video kali ini saya akan melakukan car vlog di jalan raya yang ada di negara Malaysia. Saya tinggal di negeri Pulau Pinang atau Penang. Jadi yang sedang Anda lihat ini adalah jalan raya di negeri Pulau Pinang atau Penang. Ini bukan merupakan jalan raya yang besar. Jalan raya yang sedang saya lalui ini adalah jalan masih dalam kawasan perumahan. Kondisi jalan raya yang jalan seperti di ini sana tidak aja jauh kayak berbeda gitu, dengan jalan kondisi perumahan. jalan raya yang Kalau ada kita di di sini negeri-negeri udah lain jalan di besar. Malaysia. Walaupun termasuk jalan dalam kawasan perumahan, tapi jalan ini cukup lebar. Biasanya jalan raya yang seperti ini di negara Malaysia itu terlihat banyak pengendara sepeda motor atau penunggang motosikal. Akan tetapi jika kita berada di jalan raya yang besar atau jalan raya lintas negeri atau lintas provinsi, itu biasanya sangat jarang sekali kita jumpai pengendara sepeda motor atau penunggang motosikal. Rakyat Malaysia ini kebanyakannya mengendarai sepeda motor atau menunggang motosikal itu hanya untuk jarak yang dekat. Contohnya dari rumah pergi ke toko atau kedai atau pergi ke tempat lain yang jaraknya masih dekat dengan rumah. Akan tetapi jika mereka pergi jauh, bahkan merentas negeri atau melewati sebuah provinsi, mereka kebanyakannya akan menggunakan mobil bukan motor. Masyarakat Malaysia kebanyakannya memiliki sebuah mobil atau kereta. Bahkan banyak yang memiliki mobil atau kereta lebih dari satu. Oleh karena itulah jalan raya di Malaysia ini banyak didominasi oleh mobil bukan motor. Sedangkan untuk pengendara sepeda motor itu sangat jarang sekali. Kalaupun ada ya terlihat di jalan-jalan kawasan perkampungan dan jalan-jalan di kawasan perumahan seperti ini. Kalau di jalan raya yang besar, jalan lintas negeri atau lintas provinsi, itu sangat jarang sekali ada pengendara sepeda motor atau penunggang motosikal. Oke, berbicara mengenai mobil atau kereta di negara Malaysia, ada perbedaan yang cukup ketara sekali antara negara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang saya maksud adalah perbedaan dari cara parkir mobil atau parking kereta. Di negara Malaysia, pemerintah Malaysia masih mengizinkan pemilik mobil memarkir atau menyimpan mobil di bahu jalan seperti ini. Jadi di negara Malaysia, pemilik kendaraan masih diperbolehkan untuk memarkir atau menyimpan mobil di bahu jalan. Baik itu jalan di kawasan perumahan maupun jalan-jalan yang ada di kawasan perkampungan. Itu masih diizinkan untuk memarkir atau menyimpan mobil. Sedangkan di negara Indonesia, di beberapa kota yang ada di negara Indonesia, itu sudah ada peraturan larangan untuk memarkir mobil atau menyimpan mobil di bahu jalan. Jika melanggar peraturan ini, maka si pemilik mobil bisa didenda karena dianggap telah mengganggu fasilitas umum dengan memarkir mobil atau menyimpan mobil di bahu jalan. Itu peraturan yang ada di beberapa kota di Indonesia. Jadi kalau mengikut peraturan ini, sebelum membeli mobil atau membeli kereta, maka kita harus sudah menyiapkan sebuah garasi untuk menyimpan mobil atau kereta. Garasi. Jika rumah kita tidak memiliki space untuk membangun sebuah garasi untuk menyimpan mobil, maka kita dianjurkan untuk menyewa sebuah tempat untuk memarkir mobil atau menyimpan mobil. Jadi tidak boleh menyimpan mobil di bahu-bahu jalan, karena ini bisa mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di jalan tersebut. Itu yang terjadi di beberapa kota yang ada di negara Indonesia. Sedangkan di negara Malaysia tidak ada larangan seperti yang ada di negara Indonesia. Pemerintah Malaysia masih mengizinkan warganya untuk menyimpan mobil di bahu jalan seperti ini. Dan hal yang seperti itu sudah sangat lazim sekali di negara Malaysia. Baik itu jalan-jalan di kawasan perumahan maupun jalan-jalan yang ada di kawasan perkampungan. Itu pasti di bahu-bahu jalan ada mobil yang terparkir. Oleh karena masyarakat Malaysia banyak yang memiliki mobil lebih dari satu. Dan di rumah mereka tidak ada space untuk membangun sebuah garasi untuk menyimpan sebuah mobil. Walhasil banyak yang parkir mobil di bahu-bahu jalan. Namun hal itu masih dibenarkan oleh pemerintah Malaysia. Jadi pemerintah Malaysia tidak melarang warganya untuk menyimpan mobil di bahu-bahu jalan. Mungkin karena jalan di kawasan perumahan ataupun jalan di kawasan perkampungan yang ada di negara Malaysia, itu jalannya lebar, tidak sempit. Jadi walaupun ada mobil atau kereta yang parking di bahu-bahu jalan seperti ini, maka lalu lintas di jalan tersebut tidak terganggu dengan adanya mobil yang terparkir di bahu-bahu jalan. Mungkin dengan memandangkan hal ini, pemerintah Malaysia mengizinkan warganya untuk memarkir mobil di bahu jalan atau menyimpan mobil di bahu jalan. Jadi mobil-mobil ini diparkir dari pagi sampai malam sampai besoknya lagi. Sebenarnya di kawasan perumahan ini juga disediakan tempat untuk parkir mobil.
Namun karena tempat parkir mobil itu sudah penuh, maka penduduk di sini terpaksa memarkir mobil atau menyimpan mobil di bahu-bahu jalan. Dan itu tidak melanggar aturan karena di Malaysia tidak ada larangan untuk menyimpan mobil atau memarkir mobil di bahu jalan selama tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan tersebut. Yang Anda lihat ini adalah jalan di kawasan perumahan yang ada di negara Malaysia. Kebanyakannya jalan di kawasan perumahan di Malaysia ya seperti ini. Jalanannya memang cukup lebar. Ini kalau malam banyak mobil atau kereta parking di bahu-bahu jalan. Video ini direkam masih siang, jadi mereka masih berada di tempat kerja. Kalau mereka sudah balik kerja, maka di kawasan ini banyak mobil-mobil yang terparkir di bahu-bahu jalan. Oke, itu tadi sedikit informasi mengenai perbedaan. Kalau untuk di Indonesia, khususnya nih di tempat kita tuh masih liar sih, maksudnya masih bebas. Bebas gitu. Tapi memang ada di beberapa daerah Indonesia yang udah melarang ya kan. Contohnya sih ibu kota kita Jakarta. Itu kalau misalnya udah nampak mobil di pinggir jalan gitu kok parkir, apa namanya, diderek ya. Nah, diderek gitu. Terus urusannya ya sama yang itu tadi gitu. Bakal diderek, kalau nggak diderek bannya dikempesin. Terus bannya tuh dikunci pakai kayak besar gitu loh, nggak tahu lah aku apa namanya, borgol tapi yang besar gitu. Sama seperti di Turki berarti, setahu aku gitu juga. Terus dapat denda juga ya. Terus saking ramainya di sana pengguna kereta, jadi tempat yang sudah disediakan pun tak muat gitu. Karena satu keluarga tuh mungkin satu orang satu kali ya pakai mobil. Bahkan bisa sampai 10 gitu kan, kalau misalnya keluarganya 10. Beda banget sama Indonesia. Kalau Indonesia sih ya satu gitu, satu keluarga ya satu mobil gitu. Itu pun sangat jarang. Dan tergantung juga sih, tergantung dominan keluarganya. Kalau misalnya ya kaya kali ya bisa 2 atau 3 mobil dalam satu keluarga. Pokoknya stigma di Indonesia tuh kalau punya mobil pasti orang kaya gitu. Oh my god. Jadi nggak sembarang orang bisa punya mobil gitu. Beda sama di Malaysia gitu kan. Harga mobil di Indonesia juga lumayan beda gila lah. Itu bilangnya. Beda banget sama di Malaysia. Jadi ya kalau yang punya mobil berarti orang kaya. Kalau di Indonesia. Tapi kan sesuai dengan video-video kita sebelumnya, di sana kan menggunakan kereta juga untuk keperluan kan. Nah, kau sebagai yang pernah punya mobil nih, gimana? Pernah ya guys? Aku pernah punya mobil gitu. Punya garasi apa enggak waktu itu? Punya. Sempat nggak punya, tapi karena ya merawat mobil gitu, jadi harus bikin. Walaupun nggak mewah kali, setidaknya ada atap atasnya gitu, melindungi dia dari panas, hujan, dan dari ya kadang ya anak kecil kalau misalnya main ke rumah orang kan suka gores-goresi gitu. Iya, jadi itu kesel banget sih. Iya, jadi ya itu. Jadi butuh mobil yang mewah juga, jadi kalau dipegang langsung bunyi gitu ya. jangan nggak dipegang nggak bunyi dia. Soalnya ya risih gitu loh, digores-goresi gitu. Atau enggak kalau kacanya berdebu tuh ditulis-tulis. Iya. Mungkin sekian aja reaction kita kali ini. Nah, bagi korang nih yang punya kereta, apakah korang termasuk yang punya garasi atau yang parkir di bahu jalan? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih buat korang yang nonton. Buat korang jangan lupa nonton video kita di sini, dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe.